Salam, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya hari ini? Pasti selalu luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, oke, Kak Erna. Hari ini kita punya yel-yel baru lagi karena tambahkan lagi ya buat salam pembukanya. Jadi gini, apa kabar kalian semua hari ini? Pasti selalu luar biasa. Tetap semangat, tetap sehat. Yes, yes, yes. Ayo coba adik-adik semua pada berdiri deh, berdiri semua, berdiri semua. Ayo bangkit, 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 berdiri. Kak Erna mau ulangin lagi. Oke, siap? Apa kabar kalian semua hari ini? Kayaknya kurang semangat deh, ulangin. Apa kabar kalian semua hari ini? Oke, pasti selalu luar biasa, tetap semangat, tetap sehat. Yes, yes, yes. Oke, kita semua sudah siap ibadah kita sekolah minggu hari ini ya. Jadi sudah mandi, sudah sarapan pagi, udah cantik, sudah ganteng semua. Kita siap mulai ibadah kita hari ini. Sekali lagi, sudah siap belum? Belum ada suaranya, sudah siap belum? Oke, sudah siap semua. Luar biasa, semangat semua hari ini. Oke, kalau sudah siap, kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami akan mulai sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau, mempunyai Allah yang penuh kasih seperti Engkau Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami semua yang sedang menonton ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka supaya mereka tetap sukacita dan tetap semangat Bapa. Terima kasih Bapak, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya tetap berdiri semua. Kita lama nggak ya? Kita lama ya, kita nggak nyanyi lagu yang sukacita, yang girang-girang, oke? Kita berdiri semua, kita berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu yang pakai gerakan. Masih ingat nggak lagu yang Yesus pokok? Masih ingat? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi, oke? Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oke, lanjutannya. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oke, luar biasa semua hari ini. Oke, masih semangat? Masih semangat? Kita nyanyi satu lagu lagi, oke? Ku daki, daki, daki. Masih ingat kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di sedih pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Oke, luar biasa. Oke, adik-adik,
Silakan duduk kembali. Oke, semuanya udah keringatan? Kak Erna udah keringatan loh sekarang. Oke, jadi kita nyanyi lagu girang-girang selain untuk kita nyenangkan hati kita, nyenangkan hati Tuhan, juga supaya badan kita tetap sehat. Oke, adik-adik, sekarang kalian duduk dengan manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum dengarkan firman Tuhannya? Masih ada yang belum siap? Sudah siap belum? Oke, sudah siap semua. Mari kita angkat satu pujian firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami ingin mendengarkan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Di sekolah minggu ini, Engkau biarkan kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Bapa, kami mau duduk manis dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik duduk yang manis, terus telinganya dibuka, matanya perhatikan. Oke, siap? Oke, adik-adik, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini Kak Erna itu mau cerita tentang seorang yang pernah ditelan oleh ikan besar. Siapa ya? Oh iya, benar, kalian hebat. Dia adalah Yunus. Oke, kalian masih ingat kan pasti ceritanya? Wih, masih ingat? Hebat kalian, hebat sekali. Jadi, karena semuanya sudah masih ingat ceritanya, karena langsung aja ya. Jadi gini, kisah Yunus ini kan, kalian tahu Yunus itu diperintahkan sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Iya, benar sekali, kota Niniwe. Tetapi Yunus itu dia tidak taat, tapi malah dia kabur ke kota mana? Iya, ke kota Tarsis. Seharusnya Yunus tuh pergi ke Niniwe karena Tuhan perintahkan dia untuk memberitakan kabar baik untuk kota Niniwe, dan supaya orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Tapi justru Yunusnya itu kabur ke kota Tarsis. Iya, terus nah, karena Yunus tidak taat, akhirnya saat dia pergi ke Tarsis, terjadi badai yang sangat besar sekali gitu. Dan di saat badai yang besar terjadi, Yunus itu dibuang ke laut, dan akhirnya dia dimakan sama ikan yang besar banget. Kita bayangkan kalau ikan bisa makan manusia, berarti dia sangat besar banget. Terus, nah, akibat dari ketidaktaatan Yunus, adik-adik masih ingat kan berapa lama Yunus ada di perut ikan? Iya, benar, 3 hari 3 malam. Adik-adik hebat banget loh. Nah, sewaktu di dalam perut ikan, Yunus itu dia sadar bahwa dia tuh tidak taat sama Tuhan. Dia tidak taat sama Tuhan. Dia tidak lakukan perintah Tuhan. Jadi saat di dalam perut ikan, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia nyesal apa yang sudah dia perbuat. Nah, setelah
3 hari sudah terjadi, sudah berlalu. Akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut. Nah, saat dia dimuntahkan oleh ikan besar itu, Yunus akhirnya sadar. Dia sadar, lalu dia taat. Dia pergi ke kota Niniwe untuk melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, sekarang Kak Erna mau tanya, bisa bayangkan nggak saat kita berada di dalam perut ikan? Wih, pasti bau sekali, bau banget. Terus pasti sunyi, gelap, pasti menakutkan ya, sendirian di dalam perut ikan gitu. Seakan-akan kita tersesat dan tidak punya jalan keluar. Oke? Nah, jadi setelah kita mendengar kisah Yunus ini, Kak Erna itu sangat berharap adik-adik semua bisa belajar bagaimana akibat dari kita tidak taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, tidak dengar-dengaran sama orang tua, tidak dengar-dengaran sama guru. Selain kita, jadi gini, selain kita harus taat sama Tuhan, kita juga harus taat sama mama papa, harus taat sama guru-guru kita. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus berubah ya, kita harus berubah supaya kita itu mau taat sama orang tua. Jadi harus dengar-dengaran sama orang tua kalian. Kalian emangnya suka ya kalau lihat mama atau papa kalian sedih karena kalian suka melawan, kalian tidak taat gitu. Kalian suka lihat mama suka nangis, berdoa buat kalian karena kalian tidak taat. Kalian kan pasti nggak suka. Kak Erna yakin banget kalau kalian itu sangat sayang sama mama papa. Benar kan? Iya, benar sekali. Nah, sekarang kalian buktikan kalau kalian itu sayang sama mama papa kalian. Buktikan kalian itu taat sama mama papa. Bagaimana cara kita buktikan sama orang tua kalau kita sayang sama mereka? Caranya kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, kita harus apapun yang orang tua perintahkan sama kita itu semua untuk kebaikan kita. Orang tua maunya kita baik, kita taat, kita dengar-dengaran, kita mempunyai kasih terhadap saudara, tidak berkelahi dengan saudara, dan lain-lain, dan banyak hal yang orang tua inginkan dari kalian. Jadi gini, bukan hanya dengan guru di sekolah saja ya kita harus taat. Karena tahu nih, kalian taat sama guru di sekolah karena kalian takut nilai kalian dapat jelek kan? Nah, ketahuan. Tapi sama orang tua di rumah kalian tidak taat. Jadi sama guru taat, sama orang tua, sama mama papa di rumah juga kita harus taat. Contohnya nih, Kak Erna kasih contoh. Hal yang paling sering terjadi saat kalian dipanggil sama mama papa. Misalnya nih, siapa ya namanya ya yang Kak Erna ingat? Oh, sama siapa deh namanya contohnya? Upin deh, Upin. Misalnya, Upin, sini, mama ada perlu. Iya mas, sebentar. Terus mamanya, karena mamanya si Upin lihat Upin kok belum datang-datang, mamanya agak tinggi lagi. Upin, cepet Pin, mama perlu. Iya mak, sebentar. Maaf, terus belum datang-datang, mamanya tambah tinggi lagi. Upin, cepet Upin kesini, mama ada perlu. Nah, saat itu pasti mamanya si Upin itu udah marah kan? Pasti mamanya Upin sudah jengkel. Dari nadanya rendah sampai nadanya tinggi. Dari orang tua manggilnya sabar sampai orang tua manggilnya yang dengan marah-marah. Kalian juga belum datang, bagaimana coba? Jadi saat mama papa tanya, misalnya mama papa panggil, Upin kesini, kalian cepet datang, bilang, iya ma, ada apa? Ada yang bisa Upin bantu? Nah, itu baru jempol, oke? Contohnya lagi, misalnya disuruh belajar, nggak usah belajar lama, aku kan sudah bisa. Wih, masa benar kalian tidak belajar sudah bisa? Kayaknya Kak Erna meragukan deh. Bisa apa? Bisa nyontek atau bisa dapat nilai jelek. Nah, kalau mama papa suruh belajar itu karena mama papa sayang sama kalian, mau kalian jadi orang hebat, mau kalian naik kelas, mau kalian jadi anak yang pintar. Jadi kalau apapun yang mama papa perintahkan itu karena mereka sayang sama kalian, oke? Ngerti ya? Bisa tahu ya? Oke. Nah, banyak hal contoh-contoh yang lain yang Kak Erna sering lihat kalau anak-anak adik-adik itu suka
melawan sama orang tuanya. Dan hanya adik-adik yang tahu apa kebiasaan jelek adik-adik kalau di rumah, ya kan? Bener. Nah, oke. Karena adik-adik hari ini adalah adik-adik yang luar biasa, Kak Erna mau kasih ayat hafalan ya. Oke. Ada di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tapi Kak Erna lihat kalian belum pada siap ya dengan Alkitab. Oke, Kak Erna kasih waktu untuk kalian ambil Alkitabnya. Oke. Kak Erna juga ambil Alkitab Kak Erna ya. Oke. Udah semuanya? Sudah siap? Oke. Mari kita baca Efesus 6. Kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah siap? Kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Jadi seperti ayat hafalannya ada dalam Efesus 6 ayat 3 ya. Oke. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, adik-adik, dari belajar kisah Yunus ini, kita juga sama-sama belajar. Kita tahu bahwa sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia taat kepada Bapaknya yang di surga. Sampai-sampai Tuhan Yesus itu rela dirinya disalib di atas kayu salib. Ya kan? Kalian pernah nonton filmnya? Karena dia rela di kayu salib, itu adalah bukti ketaatan dia sama Bapaknya di surga. Nah, karena ketaatan Tuhan Yesus itu, kita bisa beroleh keselamatan. Oke? Puji Tuhan. Nah, sekarang siapa di antara adik-adik ini yang tidak taat sama orang tuanya? Hah? Oh, salah. Kak Erna salah tanyanya. Waduh, Kak Erna lupa kalau semuanya udah berubah ya hari ini. Jadi, Kak Erna ganti deh pertanyaannya. Siapa dari adik-adik yang mau taat sama orang tuanya? Angkat tangannya. Wih, hebat semua angkat tangan. Oh, hebat. Oke, sekarang kalian datang sama orang tua kalian. Oke, kalian datang sama orang tua kalian dan bilang sama papa mama, bilang seperti ini. Papa, mama, maafin aku ya. Aku janji mulai sekarang aku mau taat dan dengar-dengaran sama mama papa. Oke, Kak Erna kasih waktu kalian sekarang untuk datangin papa mamanya, terus peluk, terus minta maaf sama mama papanya. Ayo semua bergerak cari papa mamanya. Ayo cepat. Kak Erna kasih waktu. Ayo cepat datangin mama papanya, cari mama papanya, peluk mama papanya, bilang, "Pa, Ma, maaf. Selama ini saya sudah nakal, saya sudah nggak dengar-dengaran. Saya janji mau jadi anak yang hebat dan anak yang taat." Ayo cepat, sudah? Wih, kalian keren sekali loh. Ya ampun, Kak Erna angkat jempol, 2 jempol buat kalian. Oke, sudah. Kak Erna terharu loh, kalian mau datang ke mama papa terus minta maaf sama mereka kalau kalian mau janji untuk tidak melawan lagi. Kalian mau taat dan dengar-dengaran. Oke, sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Ayo. Sekarang siap berdiri, ikutin kata-kata Kak Erna. Oke? 1, 2, 3. Lewat ketaatanku, Tuhan mau aku menjadi berkat buat semua orang. Sekali lagi, yang keras. 1, 2, 3. Lewat ketaatanku, Tuhan mau aku jadi berkat buat semua orang. Oke, hebat semua. Nah, adik-adik, kita juga selain taat sama Tuhan, sama guru, sama orang tua, kita juga harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat dengan pemerintah untuk tetap berada di rumah
di rumah aja, supaya kita bisa memutuskan mata rantai virus corona. Supaya apa adik-adik? Ya, supaya kita bisa sekolah lagi, supaya kita bisa sekolah minggu lagi, supaya kita bisa ke gereja lagi, supaya kita bisa bertemu teman-teman lagi. Siapa yang kangen sama teman-temannya? Angkat tangannya. Iya, Kak Erna juga kangen loh sama kalian gitu. Kak Erna kangen banget sama kalian. Kak Erna ingin pergi gereja rame-rame, ketemu kalian, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa nyanyi-nyanyi. Iya, kita tetap berdoa ya untuk semuanya supaya Tuhan Yesus, supaya Tuhan membuat kita tetap semangat dan tetap kuat supaya kita bisa melawan virus corona. Amin adik-adik. Oke, mari semua tundukkan kepalanya, kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan sekolah minggu online kami hari ini, Bapak. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan semangat sukacita yang Engkau berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk semua dokter-dokter dan perawat yang ada di rumah sakit Bapak, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka tetap semangat Tuhan untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus corona. Juga kami berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit Bapak, yang sudah terinfeksi corona Bapak. Kami berdoa untuk mereka tetap semangat, mereka tetap berjuang, mereka untuk menyembuhkan penyakitnya Tuhan, supaya mereka bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka lagi Bapak. Juga kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo Bapak, supaya Bapak Jokowi tetap kuat, dia diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa untuk dapat mengatasi semua masalah yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami seluruh Indonesia yang sedang berdiam di rumah, yang sedang belajar di rumah Bapak, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap berdoa dan baca Alkitab dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk memberikan kami kekuatan dan semangat setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa ya, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jadi Kak Erna berpesan sama kalian, pertama, selalu tetap berdoa. Oke, selalu tetap berdoa. Terus tetap baca Alkitabnya, jangan lupa Alkitabnya dibaca. Terus makan makanan yang bergizi. Terus rajin cuci tangan. Dan kalau mau keluar rumah, kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan kalau tidak perlu, tetap berada di rumah. Oke, tetap semangat belajarnya ya adik-adik ya. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Selalu semangat dan selalu sukacita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.